Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 109 dengan anggota. Saya sendiri Fatima Devi Dausi dengan NPM 2003-2010184 dan rekan saya Nanda Salsabila Soni Putri dengan NPM 2003-2010185. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul 2 yaitu Pro Model. Abstrak, Bank Sentral Asia secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Salah satu perbankan yang ada di Indonesia adalah BCA yang berdiri sejak 1957. Kecakapan BCA dalam melakukan inovasi yang tiada henti baik dalam hal produk maupun layanan. BCA memposisikan dirinya sebagai universal banking yang menawarkan beragam produk dan layanan prima kepada nasabahnya. BCA berharap persepsi nasabah terhadap BCA akan semakin kuat, tidak hanya sebagai bank yang dapat dipercaya dan aman, namun juga bank yang selalu siap melayani nasabahnya dengan produk-produk yang inovatif, layanan yang cepat. Dalam prakteknya, produk bank adalah pelayanan dalam bidang keuangan. Layanan transaksi keuangan yang diberikan secara langsung memberikan nilai tambah kepada nasabah. Pada penelitian ini, permasalahan yang terjadi di Bank Sentral Asia adalah yaitu simulasi sistem antrian pada Bank Sentral Asia tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi data waktu sistem antrian dan memaksimalkan pelayanan pada nasabah bank. Simulasi dilakukan menggunakan software Pro Model untuk menggambarkan data waktu sistem antrian bank. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Pro Model, maka didapatkan semua proses mempunyai nilai 0. Dari hasil verifikasi dan validasi, didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan valid. Karena data yang dihasilkan valid, maka hasil simulasi dapat digunakan pada sistem antrian yang sesungguhnya. Metodologi penelitian. Arena adalah suatu perangkat simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menyatakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Pengumpulan data adalah proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada praktikum modul 2 adalah dengan data-data sebagai berikut. A. Nasabah datang ke bank. B. Nasabah mengambil nomor antrian ke loket. C. Nasabah menunggu antrian di ruang tunggu pemanggilan nomor antrian. E. Teller melayani nasabah. Berikut didapat data aktivitas antrian di Bank BCA. Dengan aktivitas, nasabah datang ke bank, pengambilan nomor antrian ke loket, nasabah menunggu antrian di ruang tunggu, pemanggilan nomor antrian, teller melayani nasabah, dan total. Untuk hasil dan pembahas didapat pada aktivitas antrian di Bank BCA dengan data replikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rata-rata, standar deviasi, dan varian. Kemudian dari hasil yang dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Total waktu pengamatan, kemudian hasil output simulasi tertera pada slide berikut ini. Metode World Confidence Interval dan perbandingan output real system bisa dibaca sendiri. Untuk analisa, dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang μ1 sampai μ2.
sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Analisa output. Dari hasil output simulasi di atas dapat diketahui bahwa pada sistem pelayanan teller Bank BCA memiliki model simulasi yaitu nasabah datang, pengambilan antrian, menunggu, pemanggilan, dan dilayani. Pada hasil output pro model dapat diketahui dari hasil average time in move logik yaitu pada replikasi 1 sebesar 29,58 menit, replikasi 2 sebesar 30,83 menit, replikasi ketiga sebesar 29,56 menit, replikasi keempat sebesar 30,57 menit, replikasi 5 sebesar 29,92 menit, replikasi 6 sebesar 32,61 menit, replikasi 7 sebesar 29,44 menit, replikasi 8 sebesar 30,60 menit, replikasi 9 sebesar 29,42 menit, dan replikasi 10 sebesar 28,43 menit. Kesimpulan, berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa penggunaan metode simulasi dalam studi kasus sistem antrian pada teller Bank BCA dengan menggunakan software Pro Model memudahkan dalam mengolah data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat simulasi antrian teller Bank BCA untuk meminimasi waktu antrian dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan validasi. Hasil output dan analisis setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Pro Model diketahui bahwa hasil output dari software Pro Model diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 sebesar 29,58 menit, replikasi 2 sebesar 30,83 menit, replikasi 3 sebesar 29,56 menit, replikasi 4 sebesar 30,57 menit, replikasi 5 sebesar 29,92 menit, replikasi 6 sebesar 32,61 menit, replikasi 7 sebesar 29,44 menit, replikasi 8 sebesar 30,60 menit, replikasi 9 sebesar 29,42 menit, dan replikasi 10 sebesar 28,43 menit. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil pada simulasi pro model yang telah dibuat, yang berarti data dinyatakan tidak valid karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2. Terdapat ketidaksesuaian total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya dan hasil dari simulasi pro model yang bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ketidaktelitian saat proses pengumpulan data, sebaiknya lebih diperhatikan saat melakukan observasi serta saat perhitungan data karena hasilnya akan mempengaruhi valid tidaknya simulasi antrian. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara total waktu yang ada pada tugas praktikum dan hasil output pada software Pro Model, sehingga perlu adanya perbaikan pada antrian sistem teller Bank BCA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu aplikasi pemrograman dari studi kasus itu sendiri. Yaitu pertama-tama kita klik Pro Model. Lalu kita klik OK di sini. Lalu kita klik File, yaitu New. Titelnya kita isi dengan studi kasus yang telah kita buat. Misalnya antrian Bank BCA. Untuk time unitnya minute, distance unitnya kita isi meter. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik build, terus masuk ke bagian location.
Untuk pertama-tama kita isi dengan gambar yang pertama. Untuk ini langkah pertama, centangnya jangan lupa dinyalakan, terus kita unchecklist, lalu kita isi teks di sini. Kita isi dengan Bank BCA. Lalu kita enter. Lalu jangan lupa kalau misalnya sudah, untuk yang kedua kita klik new lagi, terus kita masukkan di sini. Lalu kita perbesar. Lalu jangan lupa di unchecklist lagi, terus kita masukkan teks. Lalu kita isi dengan pengambilan nomor. Lalu kita enter. Untuk yang ketiga, jangan lupa di unchecklist. Jangan lupa di checklist. Lalu kita isi ketiga di sini. Setelah itu kita unchecklist, lalu kita masukkan teks. Sampai kelima juga sama. Kita isi dengan menunggu antrian. Lalu kita enter. Lalu untuk yang keempat, kita klik new lagi. Lalu kita besarkan. Jangan lupa kita unchecklist. Kita isi teks sini. Kita isi dengan pemanggilan nomor. Lalu kita klik enter. Untuk yang terakhir, entitas kelima yaitu teller melayani. Sini. Jangan lupa centang dinyalakan, terus uncentang, lalu kita klik teks di sini. Lalu kita isi dengan teller melayani untuk aktivitas kelima. Jadi, dalam studi kasus antrian di Bank BCA, kami menggunakan 5 aktivitas, yaitu aktivitas pertama Bank BCA, aktivitas kedua pengambilan nomor, aktivitas ketiga menunggu antrian, aktivitas keempat pemanggilan nomor, dan aktivitas kelima yaitu teller melayani. Lalu untuk setelah sampai kelima, yaitu tahap yang kedua adalah tahap location sudah selesai. Jadi kita lakukan tahap yaitu kita build, terus kita arrival. Tahap kedua itu kita build, lalu kita entities, lalu kita masukkan untuk entities dari studi kasus kami yaitu uang. Jadi kita klik palette box, lalu kita rename dengan uang. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu build, lalu arrival, dan setelah itu kita masukkan entity-nya yaitu uang. Terus location-nya kita isi yang pertama yaitu Bank BCA. Lalu quantity each kita isi dengan satu. Quantity each-nya kita isi 1.
Lalu occurrence-nya kita isi INF, lalu frekuensinya 1, lalu kita klik entity dan enter. Untuk yang kedua juga sama, yaitu uang, lokasinya pengambilan nomor, quantity each-nya kita isi 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1, lalu kita enter. Terus yang ketiga juga sama, berarti location-nya juga aktivitas yang ketiga, yaitu menunggu antrian, quantity each-nya 1, occurrence-nya kita tulis dengan INF, frekuensinya 1. Lalu kita enter, entity-nya uang, location-nya yang keempat, yaitu pemanggilan nomor, terus quantity each-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Lalu kita enter. Untuk yang kelima, sama, yaitu entity-nya uang, location-nya teller melayani, quantity each-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Nah, sampai tahap 5, yaitu tahap selanjutnya adalah kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu build, lalu processing. Lanjut, kita klik entity-nya uang. Untuk location-nya, kita yang aktivitas pertama itu Bank BCA, output-nya uang. Destination-nya masuk ke bagian aktivitas kedua, yaitu berarti pengambilan nomor. Lalu move logic-nya kita isi dengan cara kita klik start feed di sini. Setelah itu kita isi dengan datanya dari sini, yaitu aktivitas pertama, yaitu nasabah datang ke bank, seperti 15, 16, 17, 15, 17, 15, 16, 17, 15. Jadi kita masukkan datanya itu ke sini. Berarti kita isi dengan 15, 16, 15, 16, 17, 15, 15, 16, 17, 15, 17, 15, 16, 17, 15, 17. Jadi kita isi datanya dari data 1 sampai data 10. Lalu di sini kan nggak bisa auto-fit ya, jadi kita klik ke 11, baru akan muncul auto-fit. Lalu kita klik discrete distribution, kita oke. Lalu kita export. Untuk aplikasinya sendiri yaitu menggunakan ProModel. Nah, untuk fit distribution-nya kita lihat dari yang terbesar. Di sini kan ada Poisson sama binomial. Nah, yang terbesarnya 100 di angka binomial. Jadi kita klik binomial, lalu kita oke. Lalu kita masukkan build. Jangan lupa di move for, lalu kita klik paste dan paste, lalu kita close. Untuk yang aktivitas sampai 5 juga sama, yaitu kita klik enter. Lalu kita isi uang, lalu location-nya pengambilan nomor, output-nya uang, destination-nya aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas menunggu antrian, lalu move logic-nya sama kayak tadi, yaitu kita klik start feed, dan kita masukkan datanya.
Lalu setelah itu sama, kita klik 11, kita auto fit. Lalu jangan lupa di discrete distribution, lalu kita klik OK. Di sini juga sama, yang terbesar yaitu binomial. Jangan lupa kita export, lalu kita klik ProModel. Lalu kita klik ProModel, binomial, OK. Lalu kita masukkan ke build, move for, klik kanan, paste. Lalu kita close. Terus masukkan data ketiga, yaitu entity-nya uang. Location-nya kita isi dengan aktivitas ketiga, yaitu menunggu antrian. Output-nya sama, uang. Destination-nya yaitu destinasi selanjutnya, yaitu pemanggilan nomor. Untuk move logic-nya sama, kita klik start feed. Lalu kita masukkan data yang ketiga, yaitu nasabah menunggu antrian di ruang tunggu. Itu dengan 24, 23, 24, 23. Lalu sama kayak tadi, itu misalnya data sudah sampai ke 10, jangan lupa kita auto fit. Yaitu kita klik auto fit, lalu discrete distribution, lalu kita klik OK. Di sini juga sama, untuk range antara binomial sama Poisson yang terbesar yaitu binomial, yang terbesar yaitu binomial, benar. Jadi angkanya range-nya 100, lalu kita ekspor. Lalu aplikasinya kita klik ProModel dan klik OK. Lalu kita build. Lalu move di sini move for, jadi kita tinggal klik kanan, paste, lalu paste. Setelah itu masuk ke range keempat. Itu kita bisa close aja di sini. Setelah itu kita masuk ke yang keempat, yaitu kita bisa entity, terus kita klik uang. Location-nya aktivitas yang keempat itu tadi, yaitu pemanggilan nomor. Lalu output-nya kita klik uang. Destinasinya, jadi aktivitas selanjutnya yaitu teller melayani. Nah, setelah itu kita move logic, dan kita akan masukkan datanya melalui start feed seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita masukkan datanya. Lalu kita klik enter, lalu kita bisa selanjutnya auto fit sama kayak tadi di distribution. Lalu kita export ProModel, dan yang terbesar juga binomial, lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan build di sini. Jangan lupa di move for, lalu kita klik paste dan paste. Lalu kita close saja. Dan ini langsung masuk ke aktivitas yang terakhir, yaitu sama uang location, yaitu teller melayani. Outputnya uang tetap. Destination-nya berhubung dia destinasi terakhir, jadi kita klik exit, lalu OK. Dan move logic-nya kita isi start seperti kayak tadi, yaitu kita isi datanya. Lalu kita auto fit,
jangan lupa diklik discrete distribution, lalu klik OK, export. Dari sini juga sama, yang terbesar yaitu binomial, jadi kita klik aplikasinya ProModel, binomial OK, lalu kita masukkan di build, lalu jangan lupa kayak tadi, yaitu move for, lalu time-nya paste, dan di paste. Lalu kita close. Nah, di sini langkah selanjutnya, yaitu kita sudah jadi, lalu kita simulation, dan kita klik option, runtime-nya kita isi dengan 8 jam kerja. Lalu number application-nya kita isi 10. Lalu kita klik OK, dan simulation kita run. Sebelumnya, jangan lupa programnya kita run, yaitu kita isi dengan terserah judulnya, yaitu antrian Bank BCA. Lalu kita save. Lalu kita save, dan di sini sudah jalan dari program kerja, dari program yang tadi. Jadi kita tinggal menunggu saja sampai programnya itu selesai. Setelah itu sampai aplikasi ke 10. Lalu kita klik yes. Lalu kita tunggu, dan kita replikasinya isi dengan all, lalu kita klik OK. Nah, berarti kalau misalnya gini, udah keluar datanya dan berhasil, dan yang kita pakai adalah entity activities, yaitu average time in system. Yang dihitung adalah ini. Jadi sekian dari penjelasan saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.